Nah, sekarang kita masuk ke video strategi yang lebih mendalam lagi. Namun, sebelum kita bahas, kita akan bahas tentang checklist, ya kan? Nah, silakan Anda untuk mentotalkan ada berapa yang belum dilakukan dan berapa yang sudah dilakukan. Silakan checklist ya. Silakan Anda cek mana angka yang paling besar. Apakah yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan. Silakan ya. Berikut ini patokan penilaian parenting untuk teman-teman. Yang pertama, jika 32 checklist tadi sudah semuanya dilakukan alias sudah full, nah berarti Anda luar biasa dan parent yang bagus. Nah, saya nilai dengan nilainya A. Wah, luar biasa, selamat ya. Yang kedua, jika 32 checklist itu ada 1-5 yang belum dilakukan, berarti kita sebagai parents harus memperbaiki diri kembali. Nah, saya nilai dengan nilai B. Yang ketiga, jika 32 checklist itu di atas 10 yang belum dilakukan, berarti Anda masuk bengkel parenting. Artinya bahwa banyak sekali perbaikan-perbaikan kita sebagai orang tua harus diperbaiki untuk lebih baik lagi. Dan ini kudu dibantu oleh pihak ketiga. Bisa lewat saya atau dengan pihak yang lain untuk memperbaikinya. Nah, ini saya nilai C nih. Silakan dilihat Bapak atau Ibu nih. Kira-kira masuk kategori apa? Yang A, yang B, atau yang C? Silakan dikalkulasi ya. Gimana hasilnya teman-teman? Sudah dikalkulasikah dan dimasukkan dalam kategori mana nih? Yang A, yang B, atau C? Pada prinsipnya saya siap bantu untuk Anda. Kalau yang kita bahas adalah checklist untuk evaluasi parenting, khususnya untuk pihak orang tua. Sekarang adalah alat survei yang namanya 46 checklist karakter dan pengenalan diri anak remaja. Alat ini juga membantu mengetahui kegelisahan anak kita, kebutuhan anak kita, dan juga pola pendampingan yang dibutuhkan oleh anak kita. Jadi, alat ini menjadikan masukan positif untuk kita sebagai orang tua dalam pola pendampingannya. Berikut ini hal-hal yang akan digali adalah seperti ini, teman-teman. Poin yang pertama adalah seputar kecerdasan spiritual. Artinya apa nih? Artinya seberapa jauhkah anak-anak kita dalam berelasi dengan Tuhan. Kemudian poin yang kedua adalah kita akan menggali kondisi kesehatan mental saat ini nih, terutama untuk anak kita. Sehingga kita sebagai orang tua sudah mulai mengenal kesehatan mental anak kita sejak dini, teman-teman. Lalu poin yang ketiga adalah seputar keterampilan sosial. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi nanti kita akan gali sejauh mana anak kita dalam berinteraksi dengan orang tua dan juga dengan orang lain. Nah, ini penting sekali nih teman-teman. Poin selanjutnya yaitu yang keempat adalah tentang tujuan hidup anak kita. Nah, hal ini akan kita gali seberapa dalamnya anak kita dalam mempersiapkan masa depannya dengan baik. Sehingga orang tua juga bisa lebih tahu apa yang akan kita bantu sebagai orang tua dalam mendukung masa depan anak kita. Lalu poin yang berikutnya, yang kelima, adalah apa yang dirasakan dan dialami selama pendampingan orang tua pada umumnya. Dan ini menjadi bahan masukan buat kita sebagai orang tua dalam memperbaiki pola asuh selama ini, teman-teman. Yang terakhir adalah poin pola asuh dari hati ke hati berbasis coaching. Nah, penggalian ini, terutama dalam poin ini, adalah seberapa dalamkah kita berkomunikasi dari hati ke hati dan menanyakan lebih dalam proses kehidupan anak kita atau persiapan anak kita terutama dalam masa depannya. Dari penjelasan saya, ada 46 pertanyaan dalam menggali karakter dan pola asuh parenting untuk saat ini. Dan saya tambahkan juga tentang pengenalan diri lewat metode SWOT atau disebut SWOT, yaitu tentang kekuatan, kelemahan anak kita,
kesempatan atau peluang anak kita, dan juga ancaman yang terjadi dalam diri anak kita. Nah, ini sangat bermanfaat juga dalam mengenal pribadi anak kita secara utuh, teman-teman. Jika ada yang berminat, silakan hubungi saya di 0821 1166 8592. Jadi untuk mendapatkan 46 checklist tentang diri anak kita, silakan hubungi saya ya. Di video berikutnya adalah hal yang tidak kalah penting, teman-teman. Lah, mengapa penting? Karena setelah kita evaluasi dari kita tentang pola asuh kita dan juga masukan-masukan dari anak kita berupa checklist tersebut, maka kita akan melakukan perubahan dan strategi baru nih, terutama dalam pengasuhan khusus anak remaja kita, teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, yuk kita simak ke video selanjutnya ya.